Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lisa Setia Marlina dengan NIM 203111107, dan yang kedua saya sendiri Lukman Hakim Al-Fatah dengan NIM 203111113, dan yang terakhir yaitu Denny Lauren Silviani Rom dengan NIM 203111017. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul hadis tentang produk halal. Nah, masalah di hadis tentang produk halal ini terdapat berbagai macam rumusan masalah, yaitu antara lain hadis tentang produk halal, definisi tentang produk halal, kriteria produk halal, dan yang terakhir cara mendeteksi produk halal. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Lukman Hakim Al-Fatah. Hadis tentang produk halal yaitu Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim menceritakan sabda Rasulullah SAW terkait akibat jika umat Islam mengonsumsi makanan yang tidak halal. Salah satunya adalah doa yang tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada Rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadis riwayat Muslim. Al-Quran telah menyatakan bahwa Allah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi dan seluruhnya juga, dan Allah yang telah menunjukkan untuk kamu bahwa segala yang ada di langit dan di bumi semua bersumber darinya. Bertitik tolak dari kedua ayat tersebut dan beberapa ayat lain, para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga adalah halal karena disiapkan Allah untuk manusia. Quran surat Yunus 10 ayat 59. Pengecualian atau pengharaman harus bersumber dari Allah, baik melalui Al-Quran maupun Rasul. Sedang pengecualian itu lahir disebabkan oleh kondisi manusia karena raganya. Atas dasar ini turun perintahnya antara lain surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Denny Silviani Rom. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis produk halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan. Sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan lagi baik di bumi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tanbi'u hututi syaiton
innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam surat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memakan makanan yang halal lagi baik. Saya akan menjelaskan definisi tentang produk halal. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik dibolehkan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh, anjuran untuk ditinggalkan, maupun mubah netral, boleh-boleh saja. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa dan genetik, serta bahan gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Ini saya akan menjelaskan tentang kriteria produk halal. Dari kalangan ulama, mazhab Syafi'i, terdapat beberapa pandangan. Pandangan pertama, merangkumi semua bangsa Arab dan orang Arab yang dirujuk adalah mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW saja. Ini karena mereka yang menerima wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab yang ada sekarang tidak boleh dijadikan rujukan. Pandangan yang kedua menyatakan orang Arab yang dirujuk adalah setiap generasi bangsa Arab yang hidup pada zamannya. Kemudian, sekira berlaku perselisihan pendapat antara bangsa Arab tersebut, yang mana satu kelompok memandang baik dan satu kumpulan yang lain memandang buruk. Pandangan majoriti diambil kira, apabila jumlah kedua pihak sama banyak, pandangan suku Quraisy diterima, karena mereka adalah pemimpin bangsa Arab. Sekiranya kalangan suku Quraisy juga berbeda pandangan dalam penentuan seekor haiwan, serta sukar untuk melakukan pemilihan pandangan yang kuat atau tarjih, mereka akan membiarkannya tanpa sebarang ketetapan hukum. Baik, selanjutnya yaitu kriteria produk halal. Para ulama menjelaskan tentang makanan yang halal. Yang pertama yaitu makanan yang mengandung nabati seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, di dalam makanan tersebut tidak mengandung sesuatu yang membahayakan manusia. Yang kedua yaitu minuman seperti air, susu, kopi, coklat, yaitu minuman yang berasal dari daging hewan yang boleh dimakan. Yang ketiga yaitu makanan yang mengandung hewani seperti hewan darat dan air. Kebanyakan ulama merujuk pada pendapat kedua, bahwa sesuatu yang dijelaskan halal haramnya hukumnya kembali pada hukum asal yaitu mubah. Baik, selanjutnya yaitu cara mendeteksi halal. Penilaian baik buruk istitobah atau istibat. Istitobah atau buruk istibat atau cita rasa manusia yang berhak untuk memastikan halal haramnya sesuatu. Berbicara mengenai halal haram, sesungguhnya halal haram tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu, halal haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, yaitu, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik
yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Selanjutnya, tentang kita mengetahui halal haramnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam hadis At-Tabarani bahwa salah satu sahabat yang bernama Sa'ad pernah memohon Rasulullah SAW agar mendoakan dirinya menjadi orang yang diijabah doanya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Baguskanlah makananmu, niscaya Allah akan menerima doamu." Demikianlah kuatnya pengaruh makanan dan rezeki yang halal terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga presentasi pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.